Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sial, bagaimana bisa ada benda jatuh di sini? Padahal, aku sudah memasang formasi di sini, ucap Lin Tian dengan kesal. Kenapa benda ini lembut sekali? Pikir Lin Tian sambil mencet-mencet sesuatu. Dia seperti merasa menyentuh sesuatu yang sangat lembut, dan hal itu sedikit membuat dirinya ketagihan. Saat Lin Tian menyentuh lagi, teriakan seorang wanita membangunkan Lin Tian dari keenakannya. Wah, ini wanita, seru Lin Tian saat melihat ada wanita berada di atas tubuhnya. Awalnya, dia berpikir itu adalah sesuatu yang unik atau benda lain. Tapi ternyata, itu adalah seorang wanita. Waduh, bukankah berarti aku sedang, pikir Lin Tian yang baru sadar kalau benda empuk yang diremes-remes barusan, dan bahkan itu membuat dia ketagihan, ternyata itu adalah dada milik si wanita ini. Kakak, kamu mesum juga ternyata, goda bayi kecil. Sial, ini ulahmu kan, ucap Lin Tian sambil melihat bayi kecil yang sudah agak jauh darinya. Kok aku, ayolah kak, tadi aku hanya tanya asal-asalan saja, ucap bayi kecil membela dirinya. Lalu katakan padaku, kenapa formasiku bisa ditembus oleh wanita ini? Tanya Lin Tian kesal. Soal itu aku juga tidak tahu, balas bayi kecil. Lin Tian terlihat agak kesal, tapi dia mencoba untuk menurunkan wanita itu dari tubuhnya yang ditindih. Saat Lin Tian melihat wajah wanita tersebut, betapa terpesonanya Lin Tian dengan wanita tersebut. Kecantikan wanita ini sudah melebihi kecantikan Mu Xuanyin, dan bibir merahnya yang sangat menggoda. Tangan putih yang halus dan lembut, serta bentuk tubuh yang sangat indah dengan memakai pakaian biru. Ditambah lagi Lin Tian sedikit menikmati dengan dua buah dada yang ada pada wanita ini. Tidak, ini tidak mungkin, ucap Lin Tian yang mencoba untuk membuat dirinya menjadi tenang. Baru pertama kali kepercayaan dirinya goyah karena melihat wanita, tapi memang benar kalau wanita yang ada di tubuh Lin Tian barusan, itu memang bisa dikatakan sempurna dalam berbagai hal. Nona, maaf, bisakah kamu turun dari tubuhku? Tanya Lin Tian. Tapi anehnya, wanita itu tetap diam, dan dia seperti sedang mencoba menahan sesuatu. Karena itu, Lin Tian mencoba mendorongnya pelan-pelan, itu agar dia tidak menjatuhkan si wanita ini. Lin Tian berpikir sejenak, dan melihat keadaan wanita berpakaian biru itu. Lalu, dia memutuskan untuk membawa wanita ini ke dalam goa untuk membiarkan dia beristirahat. Kenapa wajah wanita ini menjadi merah begitu, pikir Lin Tian. Dia juga bisa merasakan suhu tubuh wanita di depannya ini semakin panas. Aku akan mencoba pil ini, gumam Lin Tian. Perkataan Lin Tian tiba-tiba saja berhenti, di saat dia sadar akan sesuatu. Bajingan, woi kucing sialan, kembalikan cincinku, teriak Lin Tian di dalam goa. Tetapi di saat Lin Tian akan berbalik keluar untuk mengejar bayi kecil, pintu masuk goa itu tertutup rapat. Dan juga, di saat Lin Tian dengan marah memukul goa yang tertutup tersebut, itu tidak menghasilkan apapun. Bayi kecil, teriak Lin Tian dari dalam. Dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh bayi kecil, tapi perasaannya merasakan hal yang cukup buruk akan terjadi di dalam goa ini. Tenang saja kak, aku telah memasang beberapa jimat yang cukup kuat, jadi kakak tidak akan bisa berbuat apa-apa, ucap bayi kecil dari luar goa. Apakah kamu itu bodoh? Aku adalah seorang raja, akan sangat mudah bagiku untuk menghancurkan goa ini, ucap Lin Tian dengan senyum mengerikan. Dan tiba-tiba saja, wah, kenapa kekuatanku semakin melemah? Pikir Lin Tian.
Saat dia mencoba memukul pintu goa yang tertutup itu, energi yang dikeluarkannya semakin melemah. Hehehe, kakak, aku lupa memberitahumu, kamu tahu kan bunga pelemah, ucap Bai kecil. Jangan-jangan, Lin Tian tiba-tiba memikirkan sesuatu yang buruk, lalu dia melihat sekitar goa dan menemukan sebuah bunga berwarna merah muda. Dan aroma dari bunga tersebut memang wangi, tapi jika itu dihirup dan masuk ke dalam hidung, maka sekuat apapun orang tersebut, dia pasti akan melemah. Dan juga, fungsi bunga pelemah ini ada dalam bahan alkemis. Maka dari itu, dia meminta Feng Er untuk menanam bunga itu secara terpisah. Dan juga, itu dilindungi oleh formasi, agar bau bunga itu tidak menimbulkan bahaya bagi binatang dan monster iblis yang ada di dalam kalungnya. Kucing keparat, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Teriak Lin Tian dengan kesal. Hehehe, sebenarnya, tadi aku dapat pesan dari salah satu bawahanku, kalau dia telah melihat seorang wanita cantik yang sedang lari, dan juga dia sudah diracuni dengan racun yang, balas Bai kecil. Apa? Racun macam ala itu, balas Lin Tian. Lin Tian tidak tahu dengan racun yang ini, karena memang dia belum pernah menemukannya di semua buku yang ada di sekte. Hehehe, racun yang adalah racun yang digunakan untuk meningkatkan nafsu birahi seorang perempuan. Jika si perempuan tidak ditolong secepatnya, maka dia akan mati karena birahinya yang menumpuk sebelum dia meledak, jelas Bai kecil dengan senyum bahagia. Kamu, seru Lin Tian. Lin Tian akhirnya tahu rencana Bai kecil, dan dia ingin membuat Lin Tian agar menghilangkan racun di tubuh wanita itu. Kak, sekarang rasakanlah pembalasanku. Kakak tenang saja, kakak ipar tidak akan mempermasalahkan jika kamu memiliki satu lagi, ucap Bai kecil. Palalu peang satu lagi, teriak Lin Tian dengan marah, tapi tubuhnya juga sudah mulai melemah. Di saat dia melihat ke belakang lagi, dia melihat mata wanita tadi yang terpejam, kini sudah bangun. Wanita itu menatap Lin Tian seperti sedang menatap mangsanya, dan itu membuat Lin Tian sedikit merinding. Aku lebih baik dipukul oleh Jenderal Yimo daripada seperti ini, desah Lin Tian tanpa daya. Tidak lama setelah wanita tadi yang baru saja melihat Lin Tian, tiba-tiba saja dia sudah muncul di depan Lin Tian. Lin Tian yang kaget, dan itu membuat dirinya tidak bisa berkata apa-apa. Wanita yang bahkan lebih cantik dari Mu Suanyin itu, dia langsung saja mencipok Lin Tian. Lin Tian yang menerima itu hanya bisa pasrah, dan dia juga tidak percaya dengan apa yang dia rasakan. Wanita itu langsung mendorong Lin Tian ke tanah, karena energi di tubuhnya semakin melemah, dan sedangkan tenaga wanita itu memuncak. Ayolah, kenapa wanita ini kuat sekali, padahal sudah ada bunga pelemah di sini, pikir Lin Tian dengan sedih. Wanita itu melepas ciuman Lin Tian sebentar, lalu mencium Lin Tian lagi. Sepertinya, dia tidak puas dengan apa yang dilakukannya tadi. Kamu yang memintanya, jangan salahkan aku, ucap Lin Tian dengan kesal. Pada malam itu, Lin Tian dan wanita itu bercocok tanam di dalam goa. Bahkan Lin Tian pun tidak pernah membayangkan, kalau hal seperti itu akan terjadi ladanya. Pagi harunya, Lin Tian bangun dari mimpi indahnya, dan dia melihat wanita cantik yang tertidur lelap di sampingnya. Setelah melihat itu, perasaan yang bercampur aduk muncul di hati Lin Tian. Bagaimana tidak, karena dia sudah mempunyai Mu Suanyin di hatinya. Walau Aun di dunia itu sudah wajar bagi seorang laki-laki memiliki perempuan yang banyak, tapi dia tidak ingin melakukan hal seperti itu. Saat dia memikirkan kucing kecil yang menjebaknya itu, api amarah muncul di hati Lin Tian, dan dia sangat ingin membakar kucing itu menjadi sate. Di depan goa saat Lin Tian sudah terbangun, ada selembar surat yang dituliskan oleh Bai kecil pada dirinya. Kakak, aku pergi dulu untuk mencari beberapa informasi,
karena para murid dari dunia dewa sudah masuk ke sini. Sebenarnya, obat lenawar untuk racun itu sangat sulit di dunia dewa. Jadi walaupun kakak memiliki cincin, itu tetap saja tidak akan bisa menyelamatkannya dengan berbagai pil. Hanya dengan mengambil yang dari dalam tubuh wanita itu saja, itulah yang dapat menyelamatkannya, ucap Bal kecil dalam suratnya. Kucing kurang ajar, teriak Lin Tian sambil melemparkan kertas itu ke tanah. Dia sangat emosi karena sikap Bai kecil, dan baru kali ini dia merasa kenapa juga dia harus memiliki saudara senakal ini. Lin Tian segera menenangkan dirinya, dan setelah tenang, dia pergi mendekat ke arah wanita muda yang telah dia cangkul tadi malam. Dia menutup tubuh wanita itu dengan kain, itu agar tidak membuat dia kedinginan. Memang benar, bahkan sekarang Lin Tian sangat terpesona dengan wajah cantik wanita ini. Huf, aku akan memikirkannya setelah dia bangun, ucap Lin Tian. Dia mengambil posisi duduk agak jauh dari wanita tersebut, lalu menutup mata untuk menenangkan energi di tubuhnya. Lalu bunga pelemah itu sudah dihancurkan oleh Lin Tian saat dia bangun tadi, karena bunga itu sudah kehilangan energinya. Itu disebabkan, karena bunga tersebut dipotong dan diambil. Jadi, energi yang berada di dalam dan keluar melalui baunya, itu juga akan mulai hilang. Atau kalau tidak, itu juga bisa diambil dengan akarnya langsung. Berselang beberapa jam, wanita cantik itu membuka matanya, dan dia masih dalam keadaan linglung. Seingat dirinya, kemarin telah dia diracuni oleh seseorang, dan itu membuat dirinya merasakan panas di sekujur tubuhnya. Lalu, dia juga dikepung oleh banyak murid dari Sekte Gunung. Karena tubuhnya terasa lemah, dan dia pun lari dari kepungan murid-murid gunung itu dengan susah payah. Tetapi pada saat itu, dan tak berselang lama, dia semakin lemah dan jatuh dari langit. Dan setelah itu apa yang terjadi, dia sudah tidak tahu. Kamu sudah bangun? Tanya Lin Tian melihat ke arah wanita yang baru bangun itu. Tidak, wanita itu teriak dengan keras, dan itu membuat Lin Tian kaget. Kemudian, ketika wanita itu melihat tubuhnya yang hanya tertutupi kain, dan ternyata dia tidak memakai apapun di tubuhnya. Kamu, apa yang, tiba-tiba saja wanita tersebut merasakan tubuhnya agak melemah, dan ada rasa sakit di bagian bawah tubuhnya. Jangan banyak bergerak, tubuhmu itu masih lemah, ucap Lin Tian sambil mendekat dan mencoba menenangkannya. Menjauh dariku, teriak wanita itu dan menghalau tangan Lin Tian dengan keras. Apa yang? Seru Lin Tian. Di saat Lin Tian merasa kesal, dia melihat wanita itu menangis dan meneteskan air matanya. Dia tidak memarahi wanita tersebut, dan hatinya malah bercampur aduk. Kenapa kalian menjebakku? Apa salahku? Ucap wanita tersebut dengan wajah yang murung. Mendengar hal itu, Lin Tian merasakan sakit di hatinya. Dia segera mendekati wanita itu lagi, dan memeluk wanita yang terlihat lemah itu. Menangislah jika ingin menangis, ucap Lin Tian. Wanita tadi sedikit kaget, tapi tidak lama setelah itu, dia menangis dengan keras di pelukan Lin Tian. Dia adalah wanita suci dari Sekte Kuil Suci, dan dia juga sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Apalagi, ayahnya merupakan seorang raja dari suatu kerajaan di dunia dewa. Dia selalu bersikap dingin kepada siapapun yang dekat dengannya, dan dia juga kurang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hanya dengan ayah dan ibunya sajalah, dia agak banyak berbicara. Dia datang ke sini mencari sesuatu untuk ibunya, tapi dia sungguh tidak menyangka kalau dirinya dijebak dan kesuciannya juga hilang. Wanita itu terus menangis di pangkuan Lin Tian dengan keras, dan Lin Tian pun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memeluk wanita itu sambil menemaninya, sampai wanita itu dapat menenangkan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian,
wanita itu kembali tenang. Lin Tian yang masih diam, tiba-tiba saja dia didorong dengan keras, dan itu membuat Lin Tian jatuh dengan pantat menyentuh tanah. "Aduh, kenapa kamu begitu kasar?" ucap Lin Tian dengan kesal. Wanita yang dia temui ini, ternyata tidak dapat diprediksi olehnya. "Berbalik," ucap wanita itu dengan wajah dingin. "Kamu." Di saat Lin Tian akan menjawab, tapi di saat itu juga dia melihat wajah wanita ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berbalik membelakangi si wanita itu. Melihat Lin Tian sudah berbalik, wanita itu mengeluarkan satu set pakaian berwarna merah dari cincin penyimpanannya. Kemudian dia memakainya, serta dia memakai cadar berwarna merah untuk menutupi wajahnya sendiri. "Cih, ada apa dengan wanita ini? Walaupun aku salah, tapi bukankah dia yang memulainya duluan? Tetapi kenapa, sekarang dia malah memarahiku? Sial, kenapa harus begini?" desah Lin Tian di hatinya. Ush! Sebuah pedang muncul di leher Lin Tian tanpa Lin Tian sadari, dan saat Lin Tian melihat siapa orangnya, ternyata si wanita itulah yang menghunuskan pedangnya ke leher Lin Tian. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Lin Tian sambil sedikit mengerutkan keningnya. "Aku akan membunuhmu," ucap wanita itu. Mendengar itu, Lin Tian merasa sedikit aneh, dan dia merasa kalau wanita ini benar-benar ingin membunuh dirinya. "Kenapa kamu ingin melakukan itu?" tanya Lin Tian yang telah tenang. Jika dia mau, dia bisa saja lepas dari pedang wanita tersebut. Tetapi dia tidak ingin melakukannya, karena dia juga merasa harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan kepada si wanita ini. Kamu, ucap wanita itu. Tangan wanita itu gemetaran saat memegang pedangnya yang berada di leher Lin Tian. Namun entah kenapa, tangannya tidak bisa bergerak sedikit pun, dan dia sangat ingin membunuh laki-laki bejat ini. Tetapi ketika dia melihat sikap tenang laki-laki ini, itu membuat dirinya merasa seperti tidak berarti di mata laki-laki ini, dan perasaan sedih juga muncul di hati wanita itu. "Aku melakukan hal itu bukan karena kemauanku, itu karena kamu yang memaksa aku. Dan juga, kenapa kamu jatuh di saat aku sedang beristirahat?" ucap Lin Tian dengan tenang. Walaupun jika dilihat dari luar dia bisa tenang, tapi hatinya sudah bercampur aduk dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap wanita ini. Apa yang harus dia lakukan, apa yang akan dia katakan kepada Mu Xuanyin, dan siapa yang harus dia pilih. Karena di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak menginginkan wanita lain selain Mu Xuanyin. Tapi sekarang, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.